Gimana caranya menjelaskan konsep Tuhan yang begitu abstrak dan agung, tapi bukan lewat ceramah yang kaku, melainkan lewat alunan musik dan untayan puisi yang indah. Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal menyelami kisah seorang wali yang, brilian banget dalam melakukan hal itu. Ya, ini nih pertanyaan besarnya kan. Gimana sih caranya seni, sesuatu yang kita nikmati keindahannya, bisa jadi jembatan untuk memahami hal-hal spiritual yang begitu dalam? Kisah Sunan Bonang ini bakal ngasih kita salah satu jawaban paling keren dan menarik dalam sejarah. Dan biar pembahasan kita ini makin mendalam dan akurat, kita akan berpegangan pada sebuah penelitian serius loh. Ada tesis yang khusus mengkaji filsafat beliau. Jadi ini bukan sekedar cerita, tapi kita coba gali ajarannya seotentik mungkin, langsung dari warisan intelektualnya. Oke, pertama-tama mari kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Namanya Maulana Maghdum Ibrahim, tapi kita semua lebih kenal beliau dengan sebutan Sunan Bonang. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok ini? Nah, ini yang menarik. Bahkan dari nama Bonang aja udah ada dua cerita nih. Ada yang bilang namanya diambil dari desa Bonang di Tuban, tempat beliau tinggal dan berdakwah, tapi ada juga teori lain. Namanya itu dari alat musik bonang, instrumen gamelan yang jago banget beliau mainkan untuk berdakwah. Dua-duanya nunjukin betapa lekatnya beliau dengan seni dan masyarakat setempat kan? Sekarang, kita coba lihat situasinya dulu ya. Berdakwah di Tanah Jawa di abad ke-15 itu, bukan hal yang gampang, tantangannya besar banget, terutama tantangan budaya. Coba bayangin, beliau ini lahir sekitar tahun 1465, putra dari seorang wali besar, Sunan Ampel. Tugasnya itu monumental, menyebarkan Islam di Jawa, di mana tradisi Hindu Jawa itu sudah mengakar kuat banget. Jadi ini bukan cuma sekadar ngajarin hal baru, tapi butuh strategi yang luar biasa cerdas. Terus gimana caranya beliau menghadapi tantangan sebesar itu? Nah, disinilah letak kejeniusan Sunan Bonang. Kuncinya adalah beliau tidak datang untuk mengganti, tapi untuk merangkul. Strateginya itu dikenal dengan nama akulturasi budaya. Jadi intinya begini, daripada membenturkan ajaran baru dengan budaya yang sudah ada, beliau justru mencari cara untuk memadukannya. Beliau membangun jembatan, bukan tembok, antara ajaran Islam dan kearifan lokal Jawa. Cerdas banget kan? Gimana caranya? Ya lewat gamelan. Bukannya melarang musik yang udah disukai masyarakat, beliau malah ikut memainkannya. Beliau pakai instrumen bonang untuk menciptakan melodi-melodi baru yang indah, tapi di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran Islam. Jadi musik jadi semacam pintu masuk yang ramah untuk ajaran yang lebih dalam. Keren banget ya. Nggak cuma musik loh, beliau juga pakai sastra. Ada yang namanya suluk. Ini tuh semacam puisi atau tembang mistis Jawa yang isinya dalam banget. Ini nunjukin kalau Sunan Bonang itu paham banget, bukan cuma soal agama, tapi juga soal seluk-beluk sastra dan jiwa orang Jawa. Dan hasilnya bisa kita lihat sampai sekarang. Karya-karyanya itu abadi. Ada suluk wujil, suluk gentur, primbon bonang, dan yang paling terkenal mungkin, Tombo Ati. Lagunya masih sering kita dengarkan. Semua ini jadi bukti nyata betapa efektifnya metode dakwah beliau yang artistik itu. Oke, tadi kita udah bahas gimana cara beliau berdakwah lewat seni. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih. Apa sih sebenarnya isi ajaran beliau, terutama pandangannya tentang konsep Tuhan yang jadi inti dari semua karyanya? Jadi, ajaran beliau tentang Tuhan itu bisa kita rangkum jadi 3 poin penting. 1. Tuhan itu esa, benar-benar tunggal, nggak ada duanya. 2. Sifat-sifat Tuhan, kayak Maha Pengasih, itu ada bersamanya, tapi beda dengan esensi atau zatnya. Nah, yang ketiga ini agak filosofis nih. Tuhan itu transenden, artinya jauh di luar jangkauan ciptaannya, tapi sekaligus juga imanen, terasa dekat dan hadir, tanpa jadi panteistik atau sama dengan alam semesta. Kutipan dari tesis yang kita jadikan acuan ini ngejelasinnya dengan pas banget. Ajaran Sunan Bonang itu pinter banget menjaga keseimbangan. Di satu sisi, Tuhan itu transenden, maha agung, tak terjangkau. Di sisi lain, Tuhan itu imanen, terasa kehadirannya di sekitar kita. Jadi Tuhan itu dekat, tapi bukan berarti Tuhan itu sama dengan pohon, gunung, atau ciptaan lainnya. Ada batasan yang jelas. Oke, Sunan Bonang memang sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Tapi warisannya, itu nggak hilang di telan zaman. Pengaruhnya masih terasa kuat banget sampai sekarang. Yuk kita lihat buktinya. Coba kita lihat perjalanannya dari kelahirannya di sekitar tahun 1465, masa dakwahnya di awal 1500-an, sampai beliau wafat tahun 1525, ajarannya itu terus hidup. Dan sampai hari ini, metode dakwahnya, karya-karyanya kayak Tombo Ati, itu terus jadi inspirasi buat jutaan orang di Indonesia.
Dan mungkin salah satu warisan terbesarnya adalah muridnya yang paling terkenal, Sunan Kalijaga. Beliau ini yang kemudian mengadopsi dan bahkan mengembangkan metode dakwah lewat seni dan budaya ini. Jadi, pendekatan yang damai dan merangkul ini nggak berhenti di Sunan Bonang aja, tapi terus berlanjut dan makin besar pengaruhnya. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Setelah kita lihat sama-sama perjalanan Sunan Bonang, gimana menurut Anda? Mungkinkah seni itu benar-benar bisa jadi jembatan terkuat untuk kita memahami sesuatu yang ilahi? Mungkin di tengah semua perbedaan, keindahan senilah yang justru bisa menyatukan kita semua. Sebuah pemikiran yang menarik untuk direnungkan, bukan?